Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif Azhar. Saya adalah peserta Serdo Smart tahun 2023, gelombang kedua. Untuk kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pengajaran saya untuk mata kuliah Studio Desain Produk 1 dengan saya sendiri sebagai dosen koordinator di S1 Desain Produk Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Sebelum saya menjelaskan dan micro teaching, saya akan menjelaskan bahwa mata kuliah Studio Desain Produk 1 ini adalah sebuah mata kuliah studio yang mempelajari tentang bagaimana mahasiswa itu dapat menguasai dan merencanakan serta merancang sebuah desain produk yang sederhana. Yang mana fokus dalam Studio Desain Produk 1 ini adalah mengaplikasikan materi ergonomi, semantik, dan estetik pada suatu produk secara kreatif. Nah, berikut adalah program Learning Outcomes atau PLO-nya, ada 4. Yang pertama, menguasai penggunaan teori, metode, dan proses yang sesuai dan tepat dalam membuat desain produk. Yang kedua, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang yang dikuasai berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain dalam bentuk tulisan ilmiah. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan yang keempat, mampu menganalisa data, menyusun konsep desain, dan membuat desain produk yang mengacu pada teori-teori, metode desain, dan proses desain yang sesuai dan tepat untuk menghasilkan inovasi desain produk sesuai standar industri dan kebutuhan pengguna. Berikut adalah Course Learning Outcomes atau CLO. Terdapat 4 CLO dalam mata kuliah Studio Desain Produk 1 ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengerti pengetahuan dasar dan penerapan semantik dan semiotik pada desain produk. Yang kedua, mahasiswa mengerti fundamental desain produk dari terminologi sampai pada proses perancangan produk sederhana. Ketiga, mahasiswa memahami konsep concurrent dalam proses pengembangan produk. Dan yang terakhir, 4, mahasiswa mampu menjelaskan hasil proses kreatif yang telah dilakukan melalui bahasa visual dan bahasa verbal. Oke, berikut adalah RPS dan mata kuliah kita selama 16 kali pertemuan. Di minggu pertama, kita akan mempelajari terkait pendahuluan terkait mata kuliah Studio Desain Produk 1. Kemudian minggu kedua, kita akan belajar terkait konsep semantika sebuah perancangan produk. Minggu ketiga, kita akan fokus mengajukan proposal tugas 1, karena kita ada 2 kali tugas, kita brainstorming idea. Minggu keempat, kita bakal belajar terkait konteks persepsi, komunikasi, objek desain. Minggu kelima, kita akan belajar terkait human-centered design yang berhubungan sama product design. Minggu keenam dan ketujuh, kita akan membuat prototype dengan menggunakan clay. Dan minggu ke-8, ini adalah presentasi dan pengumpulan tugas pertama, yakni tugas semantik. Kemudian di minggu 9 kita akan menuju ke tugas kedua. Yang pertama kita akan mempelajari terkait konsep semiotik dalam perancangan produk. Minggu ke-10 pengajuan proposal besar, tugas besar brainstorming idea. Minggu 11 kita akan belajar terkait mood board dan juga citra karakter objek. Minggu ke-12 kita akan belajar terkait sense, meaning, dan juga konteks. Kemudian minggu 13 dan 14 kita akan belajar studi model untuk tugas 2, tugas besar. Tapi kita akan menggunakan bahan material yakni rigid form. Minggu ke-15 adalah minggu tenang, kita persiapan tugas besar, jadi mahasiswa bebas menggunakan lab dan juga bengkel untuk membuat model dan juga presentasi untuk tugas besar semiotik. Dan minggu ke-16 kita akan mengadakan presentasi dan juga pengumpulan tugas besar semiotik. Oke. Kemudian dalam mata kuliah ini, metode pembelajaran yang kita gunakan adalah hybrid learning ya. Hybrid learning di sini 70% on-site dan juga 30% online. Untuk on-site-nya 70% kita menggunakan kelas studio tentunya. Kita juga menggunakan laboratorium. Di sini adalah laboratorium desain produk, bengkel, dan juga berbagai macam alat-alat kebutuhan untuk membuat prototipe.
Sedangkan untuk pembelajaran secara daring atau online di sini sebesar 30%, kita mengoptimalkan CELOE, Center of E-Learning and Open Education Telkom University. Jadi Telkom sejak sebelum pandemi pun kita sudah mengembangkan terkait CELOE, program untuk pembelajaran daring ini sendiri. Kita juga memanfaatkan Zoom meeting kalau misalnya butuh asistensi di luar dari jam kelas, dan juga kita ada Google Drive dan juga YouTube, serta semua pengumpulan tugas kita kumpulkan di LMS CELOE e-learning yang seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk komponen penilaian di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat dua tugas utama. Kita dalam mata kuliah Studio Desain Produk 1 ini adalah Project Based Learning. Tugas pertama yakni semantik, yakni ada presentasi 15% dan juga semantik 25%. Di sini presentasi mencakup untuk CLO 1, sedangkan semantik mencakup CLO 2. Kemudian untuk tugas besarnya, yakni tugas semiotik, kita ada presentasi, yakni mencakup CLO 3, yang mana di sini besarannya 20%, dan semiotik di sini besarannya 40%, yakni menyangkut dari CLO 4. Kemudian untuk bobot penilaian, kita di sini penilaiannya untuk di atas 80 itu kita mendapatkan A dengan bobotnya ada 4, di sini lulus sempurna, sangat baik. Kemudian nilai AB antara 80 sampai 70, di atas 70, bobotnya 3,5, itu lulus dengan baik. Kemudian untuk nilai B itu 70 sampai 65, nilai BC 65 sampai 60, dan nilai C 60 sampai 50. C ini adalah batas terakhir untuk kelulusan, karena untuk mata kuliah studio kita maksimal adalah C. D dan ke atas itu tidak lulus. Selanjutnya, kita juga punya rules dalam kelas yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah mahasiswa wajib hadir perkuliahan, kemudian menggunakan RFID. Jadi di Telkom University untuk kehadiran itu langsung tapping menggunakan RFID mahasiswa dan juga dosen seperti ini. Kemudian poin yang kedua, rules-nya adalah terlambat melebihi 15 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, kehadiran mahasiswa adalah 70% dan maksimal absensinya adalah 3 dengan alasan apapun. Terus kemudian apabila absen lebih dari 3 kali, maka dianggap mengundurkan diri dan secara otomatis mendapatkan nilai E atau tidak lulus. Nah, yang terakhir, seperti yang saya jelaskan sebelumnya terkait penugasan, semua tugas diserahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta dikumpulkan dalam Learning Management System LMS Telkom University. Dan yang terakhir di sini, dalam mata kuliah Studio Desain Produk ini, kita mempunyai beberapa value yang kita angkat, yang mana kita coba supaya mahasiswa bisa menerapkan ini dalam kehidupannya. Yang pertama adalah we respect each other. Kita berharap dalam kelas mahasiswa dalam membuat sebuah perancangan respect antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua, we try our best. Kita ingin semua mahasiswa kami belajar dan membuat sesuatu, membuat perancangan yang terbaik versi mereka. We learn from mistakes. Jadi kita ingin semua mahasiswa belajar dari kesalahan. Karena kesalahan itu sendiri adalah sebuah pembelajaran. We are team, yang pasti di sini semuanya adalah satu tim yang kompak, yang solid. We celebrate everyone success. Jadi rekan-rekan dalam satu kelas ini adalah apabila ada sebuah tugas atau misalnya perancangan yang bagus, kita berharap kita bisa men-celebrate, kita bisa merayakan semuanya bersama-sama, dan yang pasti tugas itu diharapkan bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain. Karena seorang desainer itu sangat membutuhkan inspirasi dan juga referensi. Apabila satu dengan yang lain itu bisa saling saling bekerja sama dan juga saling menginspirasi, akan bisa memajukan untuk proses pembelajaran di mata kuliah Studio Desain Produk 1. Mungkin cukup sekian untuk pengenalan mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan melihat micro teaching saya terhadap mahasiswa. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi ya dengan saya untuk hari ini. Kita saat ini lagi ada di
Minggu keberapa ya? Ada yang ingat nggak kita minggu keberapa di mata kuliah SDP 1 nih? Lupa, Pak. Oke, kita sekarang lagi di minggu ke-12, sekitar minggu 12, dan kita akan ada materi terkait mood board nih teman-teman. Saya jadi share screen ya teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, kita sekarang ada di pertemuan ke-11. Hari ini kita akan diskusi terkait mood board dan juga citra produk teman-teman semuanya. Nah, bisa dilihat nih ya, kita udah melewati banyak ini ya, banyak minggu-minggu pembelajaran mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-11, mulai dari pengenalan terkait desain produk satu, kemudian kita belajar terkait konsep semiotik dan juga perancangan produk. Kita juga sudah mengajukan proposal buat tugas besar satu ya, brainstorming idea, kemudian ada konteks dalam persepsi komunikasi objek desain. Kita juga udah belajar terkait human center design, kemudian kita sudah belajar studi model clay, dan kita ada di minggu ke-11 sekarang setelah kita belajar semiotik, kita sekarang belajar terkait mood board dan citra karakter. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu nggak kira-kira mood board itu apa? Atau pernah dengar? Silahkan raise hand kalau misalnya ada yang pernah dengar. Oke, silakan Agung. Menurut saya kalau mood board itu lebih ke arah gagasan atau eh, ide-ide random aja yang bakal masuk yang linear sama apa yang akan kita bawakan sih, Pak. Oke, berarti menurut Agung, mood board adalah sebuah ide random aja ya. Ide random yang mana gagasan dikumpulkan yang sesuai dengan tema apa yang mau kita rancang. Seperti itu ya Agung ya. Oke, terima kasih Agung sudah memberikan suara. Selanjutnya ada satu lagi, kira-kira mood board itu apa ya? Ada yang mau berpendapat lagi? Satu orang lagi? Saya deh Pak. Oke, silakan Ya, Pak. Fadlan. Kalau menurut saya, kalau mood board itu lebih ke referensi-referensi produk yang bisa diambil di beberapa apa ya tempat gitu loh. Mungkin bisa kayak berupa foto atau mungkin referensi produk dari internet dan sejenisnya yang bakal membuat suatu konsep produk gitu. Oke, terima kasih Fadlan ya sudah memberikan opini. Jadi menurut Fadlan tadi, mood board itu adalah sebuah referensi ya, sehingga kita punya referensi ketika mau mendesain sesuatu. Nah, teman-teman tadi apa yang disampaikan sama Agung dan juga Fadlan itu udah benar. Jadi mood board itu adalah memang ide random dan juga buat referensi. Kita bisa mengambil dari berbagai macam hal. Dari internet, dari majalah, dari apapun itu. Nah, cuman akan saya sempurnakan nih pengertian mood board itu seperti apa sih? Mood board itu berasal dari dua kata ya, teman-teman ya. Mood dan board. Mood adalah rasa dan board adalah papan. Jadi di sini mood board itu adalah sebuah papan, papan rasa yang mana terdiri dari kolase-kolase visual, terdiri dari gambar, teks sampai material dalam susunan komposisi estetik untuk menunjukkan rasa ataupun inspirasi desain. Jadi mood board itu biasanya terdiri dari berbagai macam kata sifat ya, teman-teman. Jadi kalian ketika ingin membuat sebuah desain, itu pasti ada tema besarnya. Ada konsep desainnya seperti apa. Nah, dari tema dan konsep desain ini nanti isinya ada teks, gambar, sampel material, dan sebagainya untuk inspirasi kalian. Tadi bagus yang disampaikan sama Fadlan sama Agung tadi ya, kita bisa mencari referensinya bisa dari gambar, bisa dari internet, bisa dari video juga bisa, kemudian dari berbagai macam material juga bisa, termasuk kalau teman-teman suka apa ya hal-hal yang berbau cetak juga masih bisa. Jadi nggak harus semuanya digital, tapi yang pasti diusahakan namanya mood board di sini adalah sesuatu yang memang bisa dilihat visual seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa contoh mood board nih ya, teman-teman ya, supaya kegambar nih ya. Contoh dari mood board seperti apa? Misalnya di sebelah kanan atas. Di sini mood board-nya misalnya pendekatannya adalah kita pengen bikin sesuatu yang imajinatif, wise, dan strange. Di sini ada beberapa gambar yang cukup unik dan imajinatif dengan tone warna yang ingin disesuaikan sesuai dengan tema ya, teman-teman. Terus kemudian di sebelah kanan atas bisa dilihat ini misalnya pendekatannya adalah powerful, profound, dan misterius. Jadi bisa dilihat ada beberapa gambar-gambar ya nih teman-teman. Ada gambarnya, ada asap dan sebagainya, termasuk berbagai macam karakter dan juga ada tone warnanya.
Nah, di sini teman-teman bisa random aja. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa warna, bisa material, bisa juga produk langsung seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, terus ini contoh lainnya misalnya adalah eh, eh, contohnya misalnya ini temanya putih ya, teman-teman ya, white ya. Nah, ini white tuh kira-kira apa aja sih temanya? Bisa di sini bisa dituliskan ada ice cream, kemudian ada kaos, kemudian ada meja, ada juga kursi, kemudian ada awan. Jadi semuanya berwarna putih. Misalnya tema tone-nya adalah putih. Nah, ini contoh lain nih. Contoh lain misalnya mood board yang lain, mood board yang lebih bervariasi dan berwarna-warni. Misalnya ini tone-nya temanya retro sebelah kanan nih. Bisa teman-teman lihat retro itu identik dengan apa nih produk-produknya, produk zaman dulu. Warna-warnanya yang ngejreng dan sebagainya. Kemudian tone-nya seperti apa. Nah, kalau yang sebelah kiri misalnya itu yang lebih girly kayak gitu misalnya. Ini adalah contoh aja nih terkait mood board. Kira-kira teman-teman mau bikin apa, konsepnya apa, silakan ditempelkan di sana. Oke. Ini contoh lainnya. Misalnya mood board berdasarkan dengan warna, material, lighting, dan juga konsultan office. Jadi kayak misalnya nih, kalian pengen bikin sebuah desain untuk kantor konsultan. Nah, ini contoh seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa memasukkan langsung produk-produknya. Punya kepikiran apa, contoh-contoh produknya, langsung pewarnaan dan sebagainya itu bisa banget. Jadi tidak melulu kayak gambar-gambar imajinatif yang random juga. Kalau misalnya udah punya beberapa produk existing, bisa banget buat dimasukkan di sana nih teman-teman semuanya. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke gunaan mood board nih teman-teman. Jadi kita di sini kan di program studi S1 Desain Produk nih, kegunaan mood boardnya itu banyak banget nih. Bagi desainer grafis, interior, produk, maupun fashion, fotografer, seniman, dan lain-lain, itu biasanya kita semuanya menggunakan mood board untuk memvisualkan. Atau biasanya kita juga bisa buat menunjukkan gaya, desain, konsep yang akan dibuat. Untuk siapa? Untuk klien, seperti itu. Nah, kemudian mood board ini sebenarnya tidak harus terbatas sesuatu yang estetik visual, visual saja nih teman-teman. Tapi sebenarnya mood board ini bisa sesuatu yang memang sangat random dan banyak hal yang bisa dimasukkan. Karena intinya adalah gimana kalian menyalurkan nih ya mood board ini sebagai alat informasi kepada klien. Jadi supaya si klien ini bisa merasakan teman-teman ini punya ide apa nih, konsepnya apa yang mau dibuat. Jadi seorang desainer tuh menyampaikannya lewat mood board di awal seperti itu. Nah, ini adalah sebuah proses yang penting sih sebagai seorang desainer produk dalam kebebasan berkreasi. Terus kemudian fungsi mood board nih. Di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama untuk desainer. Teman-teman di sini adalah desainer produk, kira-kira mood board fungsinya buat apa nih? Dengan memvisualkan suatu ide dan inspirasi sebelum memulai mendesain, berarti kan teman-teman di sini punya guide ya ibaratnya, punya panduan dalam memproses ide dan desain itu sendiri. Sehingga teman-teman nggak kebingungan lagi. Kan kadang kita punya ide, tapi kita nggak bisa memvisualkan. Idenya di awal masih sangat abstrak sekali. Nah, mood board ini berguna banget nih supaya ngebantu teman-teman kebayang kira-kira konsep desainnya seperti apa nih sebagai seorang desainer. Nah, sedangkan mood board itu kalau misalnya untuk klien itu juga sangat ngebantu nih. Jadi teman-teman tadi sebagai desainer punya ide. Idenya kemudian dicoba diilustrasikan, divisualkan dalam referensi mood board. Nah, klien di sini mencoba merasakan dari idenya teman-teman tadi itu lewat mood board. Punya konsep seperti apa sehingga mereka lebih mudah memahami nih inspirasi atau konsep desain yang rekan-rekan buat nih sebagai seorang desainer. Nah, dengan mood board, klien bisa saling berbagi mana saja ide yang bisa disetujui atau yang nggak disetujui sesuai dengan kesepakatan nih antara desainer dan juga dengan klien. Seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke tips membuat mood board, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait fungsi dan apa namanya kegunaan dari mood board? Silakan. Saya coba tanya Fikri dulu deh. Fikri sepertinya pengen bertanya. Silakan Fikri. Berarti kalau misalkan mood board untuk seorang desainer, berarti dia sebagai panduan aja ya, Pak? Panduan untuk dia mulai untuk membuat produk dan lain sebagainya, Pak. Iya, benar sekali. Bisa dijadikan sebagai panduan dan juga referensi serta inspirasi
Seperti itu. Fungsinya sangat sangat luas. Terima kasih Fikri. Kemudian dari Azam, mungkin silakan Azam. Ada yang mau ditanyakan terkait fungsi mood board jam? Cukup kayaknya, Pak. Oke. Terima kasih Ajam. Ajam udah sangat menyerap ilmunya ya, 100% udah masuk, jadi udah cukup menurut Ajam. Kita lanjut ya, terkait 7 tips cara membuat mood board nih ya. Ini tips dari saya aja, tapi sebenarnya nggak ada tips yang sangat baku ya. Teman-teman bisa mencari referensi lain di luar, di internet dan sebagainya. Nah, kalau dari saya, yang pertama coba cari source atau sumber existing data maupun gambar yang sesuai dengan konsep yang bisa membuat kalian punya inspirasi. Jadi yang pertama adalah pastikan kalian punya sumber existing data yang jelas. Oke, itu adalah cara membuat mood board. Kemudian yang kedua adalah silakan memberi sensasi indera peraba seperti tekstur dan juga contoh material. Akan lebih bagus kalau misalnya mood board kalian tuh ada teksturnya juga. Kalau misalnya ada material dan sebagainya bisa ditempel di sana. Kalaupun misalnya tidak berbentuk 3 dimensi, barang yang nyata, mungkin kalau digambar cari sesuatu yang bisa kelihatan teksturnya. Itu juga bisa kita melihat material apa yang digunakan. Terus kemudian tips yang ketiga adalah jangan pernah membatasi diri. Jadi teman-teman bebas, kreatif mungkin, namanya mood board serandom apapun itu dijadikan referensi, ditempel-tempel aja seperti itu. Nah, cuman tetap ya, walaupun tidak membatasi diri, tapi ya jangan kejauhan juga pada akhirnya kalau misalnya memang tidak sesuai dengan temanya. Jangan membatasi diri di sini adalah tetap dalam konteks tema besar apa yang mau kalian desain, seperti itu. Terus kemudian yang keempat, buatlah layout yang terkomposisi dan terorganisir dengan baik dan jelas. Sesuaikan dengan tema dan konsep desain. Nah, ini nyambung dari yang nomor 3 tadi, seperti yang saya bilang, kalian bebas membuat mood board sekreatif mungkin, tapi sesuai dengan tema. Nah, di sini dibuat layout supaya lebih terorganisir nih teman-teman. Ada layout yang bagus, seperti contoh yang saya terangkan di atas tadi ya, beberapa contohnya. Terus yang kelima, coba visualisasikan ide desain dan sifat dari konsep yang ingin dicapai. Berilah sedikit penjelasan ataupun kata-kata ya. Jadi kayak jangan tiba-tiba dikasih gambar-gambar tempel tapi nggak ada maksud. Setidaknya dikasih sedikit caption atau dikasih ada nama apa, misalnya material apa dan sebagainya. Karena bisa jadi tidak semua orang paham itu. Nah, kan teman-teman sebagai desainer, seperti yang saya bilang tadi, fungsinya mood board supaya kalian mengkomunikasikan ide kalian. Kalau itu nggak terkomunikasikan, berarti kan tidak sesuai dengan fungsinya ya, teman-teman ya. Oke? Terus kemudian yang terakhir, tetap fokus pada konsep. Ini penting banget seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah akhir dari apa ya materi kita terkait mood board. Nah, kemarin minggu lalu saya udah memberikan ini ya sedikit materi juga terkait mood board dan saya sudah memberikan tugas buat teman-teman terkait mencari contoh mood board nih ya. Saya pengen tahu dulu nih, yang ingin presentasi dulu di sini untuk tugas mood board-nya. Michelle, apakah udah siap? Udah siap, Pak. Oke, silakan Michelle dipresentasikan. Saya share screen. Baik, baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Silakan Michelle. Baik, ini adalah mood board saya yang terinspirasi dari Stella Maris. Stella Maris merupakan sebutan untuk Bunda Maria sebagai bintang di laut yang melindungi para pelaut. Nah, di sini saya ingin menciptakan suatu karya pakaian yang memberikan kesan elegan, modest fashion, tapi juga terkesan sederhana. Oleh karena itu, di sini saya memberikan beberapa contoh gambar, yaitu yang pertama ini, bintang dan bulan, yang menggambarkan kata Stella Maris, yaitu bintang di laut, dan juga bulan, dengan warna dark navy, yang menggambarkan warna lautan dan juga langit malam subuh. Lalu gambar gaun dengan hiasan manik-manik untuk menggambarkan kesan yang elegan.
sekaligus mewah tapi juga sederhana, serta gambar Bunda Maria sendiri yang menunjukkan kesederhanaan dan perlindungan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Michelle untuk presentasinya, bagus sekali. Untuk mood board-nya nih ya, Stella Maris. Michelle, sebelum ditutup saya pengen tanya nih, apa hubungannya dari ide yang Michelle bikin ini? Tadi kan lebih ngomongin terkait apa ya, lebih ke simbol, logo dan sebagainya. Kalau untuk warna sendiri, kenapa memilihnya warna-warna tone-nya dark blue seperti ini, Michelle? Karena warna biru uh, memberikan kesan tenang, lalu juga memberikan sentuhan elegan dan juga kesan mewah ketika digabungkan dengan warna gold atau putih seperti itu. Lalu warna biru juga dapat menggambarkan kesan lautan, di mana itu adalah salah satu makna dari Stella Maris. Seperti itu, Pak. Oke, nice. Terima kasih Michelle. Berarti sesuai dengan konsepnya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya buat Michelle. Thank you. Terakhir, saya pengen coba cek dulu nih tugas minggu lalu untuk bikin contohnya. Agung, apa udah siap Agung? Sudah, Pak. Oke, silakan Agung share screen. Oke, Udah terlihat, Pak. sudah. Silakan Agung. Kurang lebih di sini saya mau mempresentasikan terkait gagasan atau mood board dari sini kan terkait perancangan saya itu berupa tas untuk em, tas yang untuk dibawa office bag yang dengan fitur-fitur di antaranya itu ada RFID tracking dan sebagainya. Nah, untuk dari mood board itu sendiri, fokus saya lebih mengarah pada untuk produk-produk tas yang digunakan dengan style street dan simple. Nah, oleh karena itu ada beberapa referensi terkait produk-produk yang existingnya. Kemudian di sini tuh saya menonjolkan beberapa aspek warna, diantaranya abu-abu dan warna hitam, karena untuk pengambilan warna tersebut dipilih karena warna-warna tersebut cocok untuk digunakan sebagai produk-produk aparel yang khususnya untuk produk dengan user pekerja kantoran dan sejenisnya. Seperti itu, Pak. Kemudian dengan aspek simple dan tanpa banyak ornamen, karena memang segmentasinya adalah di mana pekerja kantoran itu tidak membutuhkan berbagai aksen visual yang terlalu banyak dan mencolok seperti itu, Pak. Seperti itu di sini. Kurang lebih sih untuk mood board saya seperti itu. Oke, terima kasih Agung untuk presentasinya. Tepuk tangan semua dong buat Agung ya. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi adalah contoh nih ya dari mood board yang disampaikan oleh Michelle dan juga oleh Agung. Seperti itu nih teman-teman semuanya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini mungkin bisa dicukupkan. Tapi ingat ya teman-teman, seperti yang saya bilang, syarat absen untuk hari ini adalah untuk membuat mood board. Silakan kalian nanti submit di LMS masing-masing ya, karena nanti akan saya cek penugasan di submit di LMS dan akan saya jadikan sebagai patokan untuk absensi dan juga penugasan seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita selesai untuk mata kuliah kita pagi hari ini? Oke, kalau misalnya sudah cukup, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan dalam pertemuan yang ke-12. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.